Bang kan kepala dinas kesehatan nih, ada enggak trik-trik khusus untuk apa minuman apa sih yang perlu kita siapkan itu kan? Misalnya madu kan kayak gini madu kan. Ada enggak Bang Abu minum madu kan? Iya. Nah, saya tiap pagi minum madu. Nanti mau tidur minum madu lagi untuk stamina. Stamina ya. Saya nggak konsumsi obat-obat vitamin, nggak ada. Saya madu aja tiap hari, alami pagi dan malam. Berarti masyarakat kita dianjurkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pemirsa Riau.tv di mana saja Anda berada. Malam ini kita akan berbincang dalam program Riau Bicara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Bang Dedi Sembudi, SKM MKes. Selamat malam Bang, apa kabar Bang? Selamat malam. Sehat ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Saudara, berbicara tentang COVID-19, bahwa COVID-19 ini merupakan momok menakutkan bagi bangsa Indonesia bahkan dunia, termasuk di Kabupaten Kampar ini. Lalu seperti apa penanganan COVID-19 ini yang sampai hari ini masih menjadi menjadi topik pembicaraan baik di kalangan masyarakat dan media massa. Kita akan berbincang seperti apa sebenarnya penanganan di Kabupaten Kampar Bang ya. Kampar ini kan termasuk zona merah ya Bang. Zona merah. Kita ingin tahu seperti apa, kapan nih Bang penanganan COVID-19 dan masuknya kapan ini, dan seperti apa langkah-langkah Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Selamat malam Bang Abu ya. Memang baru ini kesempatan kita ini ketemu, walaupun di WA, di telepon dah sering kan. Iya. Jadi berbicara tentang COVID-19, coronavirus, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar itu sudah mulai mempersiapkan atau memulai penanganannya sejak bulan November 2019. Pada saat itu ketika wabah itu menggila di daerah Cina, kita sudah mengantisipasi karena kita yakin bahwa virus itu pasti sampai ke Indonesia. Jadi pada saat itu saya sudah mengeluarkan surat pada seluruh jajaran saya di puskesmas, ke rumah sakit, bahwa kita memang harus siap siaga menghadapi ancaman virus ini. Kemudian kami juga sudah membentuk tim gugus tugas ya, sebelum gugus tugas kabupaten dibentuk. Kita juga sudah menyusun tenaga-tenaga medis kita untuk bisa menghadapi coronavirus. Barulah setelah Presiden Jokowi menetapkan bahwa kita dalam kondisi bencana non alam pada bulan Maret, sekitar awal Maret, baru kita mulai membentuk satuan gugus tugas tingkat kabupaten. Alhamdulillah pada saat itu tim gugus diketuai langsung oleh Bupati, dan di bawahnya adalah Forkopimda dan OPD teknis sampai dengan sekarang. Terus langkah ketika virus ini masuk ke Kampar Bang ya, tentu Indonesia masuk ke Kampar juga. Langkah-langkah awal yang kita lakukan apa? Apa yang perlu dilakukan pertama? Pertama kami beserta jajaran melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Apa itu sebenarnya COVID-19, coronavirus itu apa? Sehingga kita berharap masyarakat itu memahami. Dengan memahami berarti mereka akan tahu bagaimana upaya-upaya yang bisa masyarakat lakukan untuk menghindari penyebaran virus corona. Dan kita juga sudah mempersiapkan rumah sakit rujukan, mempersiapkan ruang-ruang isolasi di seluruh puskesmas perawatan, ada juga di gedung PMI dan di Stanum, tempat rujukan isolasi Bang. Isolasi. Dan sampai dengan sekarang. Itu sekarang masih ada yang diisolasi sekarang? Kalau sekarang ya berdasarkan Permenkes yang terbaru bahwa COVID-19 itu kalau dia OTG
orang tanpa gejala positif itu bisa melaksanakan isolasi mandiri. Tapi kadang-kadang kan kita tidak yakin masyarakat ini bisa isolasi mandiri di rumah. Iya. Kadang lihat anaknya aja dia nggak akan bisa menahan diri kan, Iya. melihat suaminya, melihat istrinya. Jadi kami juga sudah tetap mempersiapkan ruang isolasi bagi warga kita yang terserang virus corona. Tapi tentunya dengan keyakinan bahwa mereka bisa mengisolasi diri. Dan kita masih menyediakan kok PMI dengan gedung Stanum masih kita siapkan untuk menangani atau untuk ruang isolasi. Itu pintu masuknya Bang kalau di Kampar dari mana nih Bang? Jadi kasus pertama muncul, kasus pertama muncul dari Kecamatan Siaulu. Siaulu ya. Ya, pertama muncul kasus dari Kecamatan Siaulu karena memang dia berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru. Kan bisa dikatakan metropolisnya Kampar itu kayak Siaulu, Tambang, Tarebangun tuh metropolisnya Kampar karena berbatasan dengan Pekanbaru. Kemudian setelah itu muncul kasus 01, 02, 03 sampai 04 dan stop karena kita menerapkan PSBB. PSBB ya. Nah, setelah stop, kemudian selama PSBB tidak ada kasus baru. Stagnan di angka 4. Kemudian ada kebijakan baru dari pemerintah pusat untuk new normal. New normal ya. New normal bahwa mengembalikan kehidupan masyarakat dalam tatanan yang baru dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Nah, setelah itu ya kita mengharapkan masyarakat kan menerapkan protokol kesehatan tadi, tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengabaikan. Nah, hingga muncullah kasus-kasus 05, 6, 7 dan sekarang sampai dengan 31. Terus bahayanya Bang, menurut kesehatan kita ini corona seperti apa bahaya sebenarnya? Ya, Bahaya ini seperti apa? Bahayanya memang kan COVID-19 ini kan sama dengan virus influenza. Kayak virus flu burung. Dia sifatnya akut kan. Hampir sama dengan flu biasa. Nah, sama juga dengan penyakit TBC. Menyebar gitu cepat. Menyebar cepat. Cuma beda dengan TBC, kalau cepat. Cuma beda dengan TBC, kalau TBC kan kronis. Iya. Kalau COVID-19 sebenarnya cukup istirahat, isolasi diri, memulihkan stamina, minum vitamin itu ya. Kemudian dengan terapi pengobatan dari dokter, insya Allah sembuh. Menularnya Bang apa melalui makan tempat makanan kayak gini, orang makan di restoran itu bisa enggak? Menularnya kayak kita ngomong sekarang nih Bang Abu. Ya, namanya droplet infection. Droplet infection itu penularan melalui air ya, melalui cairan air ludah yang terbang. Kalau alat makanan gimana? Alat makanan sebenarnya kalau dipakai bersamaan ya. Oh, bersamaan ya. Ya, saya pakai sendok, Pak Abu pakai sendok saya lagi itu bisa menular. Kalau yang lain nggak. Terus Bang sekarang di Kampar ini kan mungkin sudah hampir apa ya, nggak terlalu ini, cuman daerah mana nih yang masih ada berkembang? Kemarin kan baru Puskesmas Ya, Bangkinang ini seperti apa ceritanya? klaster Puskesmas Bangkinang itu Iya. berawalnya dari upaya Kepala Puskesmas dengan staf untuk melakukan pelacakan kasus pada Tuan R. Tuan Nyonya E ini tertular. Nyonya ini adalah Kepala Puskesmas. Iya. Otomatis karena dia Kepala Puskesmas, dia kan berinteraksi dengan seluruh stafnya. Nah, maka muncul lagi 5 kasus baru di itu. Insya Allah yang lain nggak ada lagi. Sekarang penanganan udah oke. Penanganan yang 4 sama kepala tadi, 5 itu dirawat di ruang rumah sakit rujukan. Iya. Kemudian Bang apa namanya itu? Kalau di daerah lain udah mulai ini ya, mulai stabil atau apa gitu ya? Ya sekarang kita kan karena ada penerapan new normal di seluruh daerah, jadi masyarakat itu merasa euforia kan, bergembira. Iya. Karena dia merasa tidak PSBB lagi. Dia interaksi seperti biasa, pakai masker dan cuci tangan dan sebagainya, sehingga banyak kasus-kasus baru. Contohnya Rohil lah kan, Rokan Hilir, tidak pernah ada kasus, sekarang udah muncul kasus. Jadi nggak ada daerah di Riau ini yang bebas lagi. Jadi penanganan khusus ada nggak secara apa dilakukan dinas kesehatan? Penanganan khusus secara dinas kesehatan banyak, mulai dari penyuluhannya, kemudian juga kita
melaksanakan upaya-upaya desinfektan untuk fasilitas-fasilitas umum, Ya. seluruh fasilitas kantor, puskesmas, terminal yang dijamah oleh masyarakat lah, di pasar juga. Pasar. Nah, jadi ini merupakan tindakan pencegahan. Kalau upaya-upaya yang lain ya tetap tadi kita siapin ruang isolasi dan rumah sakit rujukan. Kalau untuk obat kita insya Allah cukup lah. Jadi pasien yang terkena COVID-19 ini tidak ini ya, artinya beda, rumah sakit ini beda, Bang, ya? Dibedakan nggak dengan pasien yang lain gitu? Bedakan. Bedakan ya. Ya, jadi kita punya rumah sakit rujukan di Pekanbaru, rumah sakit Arifin Ahmad, rumah sakit swasta tertentu ada kita siapkan. Kemudian Bang, penanganan jenazah, ya kan? Jenazah. COVID-19 ini, itu memang secara kesehatan itu apa betul bisa menular, bagaimana? Seperti apa penularannya nih, Bang? Biar masyarakat kita tahu kan? Saya pernah menyelenggarakan jenazah COVID kemarin di Kecamatan Gunung Sailan kan. Saya turun langsung ya karena memang pada saat itu petugas rumah sakit tidak bisa menyelenggarakan. Jadi sebenarnya kalau dia jenazah secara langsung virusnya kan sudah ikut ya ke dalam tubuh mereka. Kalau tubuh medianya sudah tidak bagus, tentu dia lama-lama juga mati. Tapi karena jenazah baru, kita takut ya kan, masyarakat kalau menyelenggarakan di rumah kan dimandiin. Iya. Mandiin ya. Itu takutnya cairan itu menjadi penyebaran. Nyebar ya. Jadi kalau sudah disiapkan dari rumah sakit, sudah dimandi rumah sakit dengan protokol kesehatan, sampai di rumah kan udah tertutup dah sama peti, itu insya Allah aman. Iya. Kemudian tingkat kesadaran masyarakat kita, Bang, sejak terjadinya kasus COVID-19 ini, gimana, Bang, masyarakat kita nih menanggapi ini? Ketika Abang di lapangan lah gitu kan, dengan tim. Ya pada saat kita menerapkan PSBB yang ditetapkan oleh Pak Gubernur, alhamdulillah kan angka kasus 4 itu kan nggak bergerak ya, di angka 4. Ya, muncul kasus berikutnya kan setelah kita menerapkan new normal. Artinya pada saat ada PSBB masyarakat itu disiplin, tidak keluar, pakai masker, jaga jarak. Tapi setelah kita menerapkan new normal, masyarakat menganggap dia bebas kembali gitu. Ya, bergembira lah. Bergembira, euforia. Iya. Bang kan kepala dinas kesehatan nih, ada nggak trik-trik khusus untuk minuman apa sih yang perlu kita siapkan itu kan? Misalnya madu kan, kayak madu kan? Ada nggak tip-tipnya? Bang Abu minum madu kan? Iya. Nah, saya tiap pagi minum madu. Nanti mau tidur minum madu lagi. Untuk stamina. Stamina ya. Saya nggak konsumsi obat-obat vitamin, nggak ada. Saya madu aja tiap hari, alami, pagi dan malam. Berarti masyarakat kita dianjurkan juga nih minum Ya, madu. kan madu kan sehat. Ini kan antioksidan. Iya. Meningkatkan stamina kan. Kalau buah-buahan yang mana, Bang? Bagus. Kalau buah-buahan itu loh sebanyak-banyaknya lah, apa saja. Iya. Itu aja kuncinya supaya kita sehat kan. Oke, Bang. Mungkin sebelum kita tutup mungkin ada yang buat kepada masyarakat kita. Untuk masyarakat kita baik yang di Kampar dan yang melihat channel ini, kami berharap walaupun kita sudah new normal, bukan berarti kita bebas melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Bebas dengan memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan pakai sabun, dan makan buah-buahan segar untuk menjaga stamina kesehatan kita. Terima kasih, Bang. Mungkin berkali itu aja bincang kita malam-malam ini. Mudah-mudahan ini pencerahan buat masyarakat Kabupaten Kampar, terkhusus bagi penanganan kasus COVID-19 yang hari ini masih bergejolak, Bang. Artinya mudah-mudahan ini cepat berlalu, Bang. Mudah-mudahan ini cepat berlalu dan masyarakat kita Kabupaten Kampar selalu sehat walafiat. Amin. Terima kasih sudah bersedia berbincang dengan kami di Riau.tv. Bang. Terima kasih Bang Abu, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap kita jaga. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara. Demikian bincang kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Bang Dedi Sembudi. Demikian saya Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.